yang hidupin kita Allah, yang mematikan kita Allah. Walaupun semua orang menginginkan kita mati, kalau Allah tidak menginginkan kita mati, pasti nggak mati kita. Harus sampai keyakinan seperti itu. Penguasa tunggal total atas segala-galanya adalah Allah. Itu ada sebuah video bapak-bapak mau bunuh diri di rel kereta api. Lagi nunggu kereta mau lewat, dia mau loncat, udah siap-siap, ternyata ada kakek-kakek yang lebih tua jatuh, dia jadi loncat nolong kakek itu. Pas giliran selamat si kakek itu, pas dia lagi nunggu kereta mau bunuh diri, dia ditolong oleh yang lain, gagal aja. Ini kalau belum waktunya nggak bisa mati, tidak bisa mati. Kita ini kan ciptaan Allah, milik Allah, yang hidupin kita Allah, yang mematikan kita Allah. Walaupun semua orang menginginkan kita mati, kalau Allah tidak menginginkan kita mati, pasti nggak mati kita. Harus sampai keyakinan seperti itu. Penguasa tunggal total atas segala-galanya adalah Allah. Makhluk hanya jadi jalan saja, jalan nikmat dan jalan musibah. Jangan bersandar kepada makhluk. Nah, inilah nikmat besar. Kalau kita ditakdirkan bisa patuh, jasadnya ya apa yang disunahkan Nabi kita lakukan, dan hati bulat, Allahus Samad, tidak ada celah untuk bersandar kecuali ke Allah. Waduh, itu nikmat tiada tara. Dan selain tenang, Allah cukupi ketenangan, Allah cukupi ide, gagasan, pikiran kita nanti oleh Allah akan dibimbing mengeluarkan ide-ide cemerlang. Kalau bicara juga walaupun tidak muluk kata-katanya, tapi bertenaga. Rezeki udah nggak usah ada risaunya lah. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Gak usah rewel. Kita ikhtiar sempurnakan, bukan agar Allah ngasih, kan Allah udah tahu kapan yang terbaik bagi kita, ya. Kita ikhtiar amal soleh, gak akan meleset waktunya. Gak usah ditunggu-tunggu. Allah sudah tahu kapan waktu paling pas. Gak usah, aduh kita rugi 3 juta nih, harusnya dapat 10 juta, sok tahu ya nggak. Kalau Allah ngasih segitu ya segitu. Yang rencana jangan dianggap udah pasti rezeki kita. Waduh, keduluan nih, hanya selisih 5 menit keburu dibeli orang. Ya nggak apa-apa, kalau rezeki dia pasti dia ngambil. Kenapa kita makin kecewa? Selisih 2 menit, makanya diselisihin 2 menit juga oleh Allah. Tuh, gara-gara macet. Enggak, emang macet itu supaya dia dapat yang lain gitu. Seperti ada yang waktunya meninggal, mau ke sini, dokternya lagi nolong yang lain, dibawa ke ICU penuh. Semuanya jadi serba terlambat, jadi aja meninggal. Sebetulnya tidak terlambat, karena memang beliau akan meninggal. Jadi syariatnya itu untuk kesembuhannya memang jadi nggak ada. Dah gitu hidup mah. Harus yakin hadirin. Kalau enggak capek hidup ini. Gelisah, stres, was-was, cemas, iri, dengki, lihat yang lain, takut nggak kebagian, nggak rela orang dapat nikmat, puas orang dapat musibah. Apa-apaan hidup beginian? Apa-apaan? Allah ngebagikan rezeki sesuka Allah, kita ikut bahagia aja. Kalau saudara kita dinaikin pangkatnya, dikasih gelar, dikasih rezeki, tinggal bahagia. Kenapa jadi dengki? Aneh. Allah yang membagi, kita yang uring-uringan. Halo? Makanya si dengki atau dengki men atau dengki lady, horor hidupnya, jelek aja pikiran tuh. Itu umroh, bagaimana mungkin dia umroh?
dia bete gitu juga nggak ada yang ngongkosin tetep ya. Alhamdulillah, walaupun dia blow on tetap umroh. Nah, nyebut blow on itu dengki juga. Nggak ribet hidup ini. Gimana nih kalau kita udah pasrah, ternyata yang terjadi yang nggak cocok dengan keinginan kita, ternyata yang terjadi yang sebaliknya dari harapan. Ya nggak apa-apa, sesuka Allah aja. Kita mau dibangkrutin ya nggak apa-apa, pasti kalau sudah pasrah itu yang terbaik bagi Allah. Gimana nanti batin saya menghadapi sepahit itu? Nanti batin kita dibuka oleh Allah, jadi ngerti hikmah di balik kejadian, hilang penderitaannya. Kalau kita udah mengerti hikmah, hilang penderitaan tuh. Sudah segitu saja, saya lihat sudah ngangguk semua. Jelas hadirin? Sudah. Padahal saya belum selesai menjelaskan, tapi udah jelas. Maaf ya. Serba salah, ngomong belum jelas, disangka bodoh ya enggak. Terima kasih hadirin sekalian. Jadi kalau mau irilah kepada yang diberi nikmat, jasadnya patuh, hatinya tawakal. Itu yang kita iriin, jangan iri casing ya. Casing mah nggak ada harganya. Dunia ini kalau ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia ini nggak ada harganya, mau berapa triliun sok dikasih tete, nggak akan dilihat oleh dia. Benar? Ada teman saya yang kaya, uangnya ratusan miliar. Buat saya kaya itu ya. Mas pernah lihat nggak uangnya? Enggak. Ditaruh di mana? Di bank. Lihat nggak? Enggak. Megang nggak? Enggak. Pakai nggak? Enggak juga. Terus jadi gimana? Kan ada catatan. Catatan mah gampang. Mau saya bikinin kan? Dan bila lagi sakit ya, sakit gula, nggak bisa makan nasi. Ini yang nggak jelas rezekinya. Nasi 2 bakul habis. Beliau nggak boleh makan daging, kolesterol tinggi. Ini segala aja direbus ya, telan. Udah nggak usah pengen kaya lah. Pertama belum tentu ada takdirnya ya. Yang kedua nggak penting jadi orang kaya. Yang penting tiap perlu bukan ada Pak cukup. Ada juga kalau nggak cukup stres ya kan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia yang diberi hidayah Islam, rezekinya cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita puas dengan yang ada, kita jadi nggak agresif dong. Dengerin ya, Rasulullah itu qanaah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat qanaah, dikasih lain. Kita diberi itu bukan harus selalu ingin. Kita diberi tambahan, tidak harus selalu dengan obsesi atau apa. Enggak, kita qanaah juga ditambah nanti oleh Allah. Beneran, kan udah janji. Tapi kalau saudara mau agresif terus, sok aja. Azan lewat, rapat lagi azan, selesai dulu rapat baru sholat. Hai, apa-apaan ya. Dunia kita lakukan yang terbaik, cuma buat jadi amal soleh saja. Dikasih, alhamdulillah, amal soleh, syukur. Ditahan, sabar, amal soleh. Diambil oleh Allah rezekinya, ridho, amal soleh. Nah gitu aja. Gimana besok? Besok saudara belum tentu hidup. Itu aja jawabannya. Bolehkah kita melakukan perencanaan untuk besok? Bagus. Bolehkah kita mengadakan persiapan yang matang untuk besok? Harus.
Udah gitu doa yang banyak. Tapi besok belum tentu ada buat kita, ya. Niat jadi amal soleh, perencanaan. Gitu hadirin, nggak usah pakai stres. Setuju? Ya sudah setuju. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Gitu dong, jangan suka nyusahin ya. Udah diam aja, walaupun ada yang mau ditanyakan, kasihan udah capek dari tadi gitu. Jadi jamaah deh jangan bikin masalah baru ya. Buat tamu nih, tamu mau nanya enggak? Nanya apa? Siapa namanya? Agim. Beres gitu. Kalau nanya tuh yang ringan, sederhana. Ada pertanyaan serius? Tidak ada? Terima kasih.